Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Subtitling and Interpreting class with me, Kulit Tornado Taufan. For today's activity, we are going to learn how to make subtitle. Yeah, it means that we are going to learn the process of subtitling. Jadi kita akan mencoba untuk membuat subtitle melalui proses yang sudah kita bahas kemarin. And I'm going to use this movie, as the source. It means that we are going to make the subtitle of this movie. Nah, tentu saja kita tidak akan membuat secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir, bukan keseluruhan ya. Kita hanya akan membuat sebagian kecil saja dari film ini karena memang tujuan kita hanya untuk belajar. And then for the tool, I'm going to use notepad. Kita akan menggunakan notepad di sini. Why? It is simply because notepad is a common program for anyone who has Windows PC or laptop. Jadi kalau kalian menggunakan laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows, maka notepad itu sudah ada di dalamnya, sehingga kita tidak perlu download kemudian install program tertentu, walaupun sebenarnya ada program yang bisa digunakan untuk membuat subtitle ya. Oke. Nah, saya sudah beberapa kali menonton film ini sehingga bisa dikatakan sudah cukup mengenal dialog-dialog di dalamnya begitu. Nah, akan tetapi untuk kebutuhan membuat subtitle ini saya juga sudah menyiapkan beberapa hasil translate dari dialog yang ada di film ini ke dalam versi bahasa Indonesianya. Ini nanti bisa kita gunakan untuk memudahkan untuk memudahkan proses pembuatan subtitle itu sendiri. It means that we do not need to type the subtitle by using the notepad here. Kita hanya perlu copy and paste saja seperti itu. Walaupun sebenarnya memang bisa kita ketik secara manual di sini. Oke. Saya sudah membuat subtitle pertama dan kedua dari film ini ya. Bagaimana cara kita nanti untuk membuatnya nanti akan saya jelaskan, saya tunjukkan. Sekarang kita coba untuk menyimak atau menonton apa yang sedang dibicarakan di dalam film ini, terutama terkait dengan subtitle nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya nanti kita akan coba untuk memberikan atau menambahkan subtitle lain, beberapa saja seperti itu. Oke, kita tonton dulu filmnya sampai dengan subtitle kedua selesai. A confession. Is that what they call it? Oke. Subtitle pertama isinya adalah dialog yang baru saja kalian dengarkan. A confession. Is that what they call it? Oke. Di sini saya kemudian membuat translate-nya seperti ini, pengakuan, begitulah mereka menyebutnya. Nah, waktu in dan out-nya tadi sudah saya set sehingga nanti dengan settingan yang pas, subtitle ini akan muncul pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan pada saat dialog itu diucapkan oleh si pemeran di sini. Oke, kita lanjut dulu menuju ke subtitle yang kedua. Billy Lion. Oke. Kita dengar tadi si aktor mengatakan Billy Lions kurang lebih pada menit kedua detik ke 5 tadi Nah, di sini juga kita bisa cek
saya juga menuliskannya Billy Lions ya sebagai awal tadi untuk subtitle kedua, dan waktu in-nya ya, waktu in-nya memulainya ada di sini. Oke, Billy Lions. Kita dengarkan dulu apa yang dibicarakan selanjutnya. Was thrown in jail for 3 days without cause. Oke, Billy Lions was thrown to jail for 3 days without cause. Oke, di sini without cause itu berhenti di menit kedua detik ke-12 ya, yang menandakan bahwa subtitle kedua sudah selesai. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan subtitle untuk dialog pertama dan kedua tadi, subtitle pertama dan kedua tadi. Nah, kita sebentar lagi akan menambahkan beberapa subtitle ya. Kita mencoba untuk membuat subtitlenya, tapi sebelumnya kita coba untuk memperhatikan yang ada di sini. Oke. Angka 1 dan angka 2 di sini menandakan urutan dari subtitle itu sendiri. Munculnya tentu saja ini adalah pertama disusul dengan ini kedua. Nah, setiap subtitle yang kita buat nanti perlu diawali dengan nomor urutnya. Artinya setelah subtitle kedua nanti kita bisa menambahkan angka 3 di bawahnya. Oke. Nah, for this one, this is the in time ya. Jadi ini waktu in-nya. And then this one is the out time. Ini adalah waktu out-nya ketika subtitlenya berakhir. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa untuk in sama out-nya itu formatnya sama nanti. 2 digit pertama di sini adalah jam. Kemudian kita menulis titik 2 di sana, disusul dengan 2 digit lain yaitu menunjukkan menit. Kemudian kita tulis titik 2 lagi, 2 digit berikutnya setelah titik 2 adalah detik. Sehingga dalam hal ini kita bisa membacanya ini subtitle pengakuan, begitulah mereka menyebutnya, muncul pada menit pertama detik ke-46 karena memang filmnya masih baru berjalan kurang dari 2 menit ya, sehingga jamnya juga masih kosong. Sementara itu 4 digit yang ada di sini menunjukkan mili detik. So this is the millisecond. Ini akan sangat berguna nanti ketika subtitle yang kita buat itu harus waktu splitnya itu cenderung cepat begitu. Ini akan sangat membantu nanti. Tapi berbeda dengan jam, menit, dan detik, untuk milidetik pemisahnya kita menggunakan koma seperti itu ya. Jadi format di in sama out itu sama. Nah, pemisah antara waktu in dan out nanti adalah tanda ini. 2 kali kita ketik strip ya kalau di bahasa kita, atau dash, kemudian ada arrow di sini ya, seperti itu. Nah, untuk subtitle pertama dan kedua itu harus memiliki jarak di tengah-tengah. Jadi tidak bisa kita buat mepet seperti ini, harus ada jarak ya. Kalau mepet nanti subtitle kita bisa jadi tidak akan jadi begitu. Nah, format ini yang ditulis di dalam sini ini harus diikuti dengan precise begitu untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan subtitle. Jadi nanti yang terbaca di dalam filmnya begitu akan sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita akan mencoba untuk membuat subtitle ketiga ya, subtitle ketiga dari film ini. Kita nanti perhatikan kapan waktu in-nya dan kapan waktu out-nya. Oke, apa yang dibicarakan kita juga coba untuk perhatikan. Oke, kita coba cek dulu dialog berikutnya seperti apa.
In the case of Inez Washington versus the CR&L Bus Company, gentlemen, I have reviewed all the papers and briefs in my chambers, and I am prepared to rule. The court finds that the service of the complaint was in fact made at the wrong address, as Attorney Friedman has argued. Therefore, the defendant's motion to dismiss is granted. Oke. Satu tokoh di sana ya berbicara cukup panjang. Dalam hal ini tentu saja ketika kita membuat subtitle secara keseluruhan hanya menjadi satu saja akan sangat mengganggu. Subtitle yang kita buat nanti akan memenuhi layar, sehingga kita perlu memecah pembicaraan dari tokoh tersebut tadi ke dalam beberapa bagian. Bagaimana cara memecahnya? Nanti kita mencoba untuk mencari celah atau selah di pembicaraan dia. Oke, kita coba untuk kembali ke scene itu tadi ya. Kita perhatikan waktu in dan out-nya. Was thrown in jail Ini 3 masih days. subtitle kedua di sana. In the case Oke. Tokoh tadi berbicara sekitar menit kedua detik ke 16 atau mungkin 15 ya, sehingga dalam hal ini kita bisa menuliskan waktu in-nya. Oke. Ini adalah subtitle ketiga, sehingga kita bisa menulis nomor urutnya dulu yaitu 3, kemudian kita menuliskan waktu in-nya di dalam subtitle tersebut. Jamnya masih belum sampai 1 jam, sehingga kita masih menuliskan 00 di sana. Kemudian seperti yang bisa terlihat di pojok sebelah kiri bawah ya, di layar movie-nya ada menit kedua detik ke 16. Kita bisa tuliskan menit kedua detik ke 16, atau sepertinya tadi dimulai dari detik ke 15 ya. Kemudian kita beri koma untuk menandakan 4 digit di belakangnya adalah mili detik. Kemudian kita tulis panahnya 2 kali strip di sini dash dan 1 arrow di sini ya. Oke, baru setelah itu kita coba untuk mencari celah atau celah di dalam dialog itu tadi, di detik keberapa nanti kira-kira bisa kita pecah. Oke, kita coba perhatikan lagi. Inez Washington versus the CR&L Bus Company. Oke, saya pikir kita bisa selesaikan di R&L Bus Company. Oke, sehingga waktu outnya untuk subtitle ketiga sampai company tadi adalah di menit kedua detik ke 19. Kita bisa tuliskan 00 untuk jamnya, menitnya kedua detik ke 19. Oke, kita tuliskan mili detiknya seperti sebelumnya ya, 40 ya di sana. Kemudian baru kita tulis subtitlenya. Nah, kebetulan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya sudah punya versi bahasa Indonesianya, sehingga di sini kita bisa copy paste saja seperti ini. Oke. Nah, baru kemudian kita masuk ke subtitle ke-4. Kita perhatikan lagi dialog yang ada di dalam filmnya. Gentlemen, I have reviewed. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, jarak antara subtitle ketiga waktu selesainya atau outnya dengan subtitle baru itu sekitar 1 detik saja, sehingga dalam hal ini kita bisa tuliskan waktu in-nya adalah 00:02:20 begitu. Kemudian kita tambahkan tanda panahnya di sini. Kita cari out-nya. All the papers and briefs in my chambers, and I am prepared to rule. Oke, and I prepare the rule. Oke, di sini waktu outnya adalah menit kedua detik ke 24. Kita tulis juga di sini. Oke, nah
Yang dikatakan tadi untuk isinya adalah saya telah memeriksa semua dokumen dan sudah menyiapkan keputusan. Oke, kemudian kita masuk ke subtitle ke-5. Kita cek. The court Oke, according ya, itu sebenarnya mau mengatakan according itu di menit ke-2 detik ke-25. Waktu innya kita masukkan lagi menit ke-2 detik ke-25 ya. Oke, kita coba cari ininya. Oh, sorry, ini terlalu banyak, hanya perlu 1 spasi saja. Kita coba untuk mencari outnya. finds that the service of the complaint was in fact made at the wrong address. Made at the wrong address, sampai dengan address. Oke, di menit ke-2 detik ke-29 outnya. Oke, menit ke-2 detik ke-29. Oke, kemudian kita masukkan subtitlenya. Pengadilan menilai bahwa gugatan yang dilayangkan salah alamat. Oke, kita bisa lanjut ke subtitle ke-6. As attorney ya. Ini jedanya juga bisa dikatakan 1 detik ya. Jadi waktu innya adalah 0002 30, milidetiknya 00. Oke. Friedman has argued. Oke, has argued. Berhentinya di menit ke-2 detik ke-32. Oke. Menit ke-2 detik ke-32. Oke. Nah, as Attorney Friedman has argued, seperti yang sudah disampaikan oleh pengacara Friedman. Oke. Nah, ini sudah sampai subtitle ke-6. Nah, misal ya, ini misal saja, ternyata saya pikir subtitle ke-5 dengan subtitle ke-6 ini bisa digabungkan gitu. Saya berpikir untuk menggabungkannya, maka kita bisa menggabungkannya. Jadi cara menggabungkannya adalah waktu in untuk subtitlenya kita gunakan waktu in yang ada di subtitle 5, sementara waktu outnya kita gunakan waktu out yang ada di subtitle 6. Jadi kita gabungkan 2 subtitle ini, sehingga dalam hal ini kita bisa rubah waktu out di sini dan kita bisa copy paste waktu out yang sebelumnya ada di subtitle 6. Kemudian isi subtitlenya nanti bisa kita copy paste ke sini. Oke. Sehingga nanti 2 subtitle ini akan muncul bersamaan sebagai subtitle 5, sedangkan subtitle 6 nanti bisa kita hapus, kita gantikan dengan subtitle berikutnya. Oke, kita coba cek apa yang muncul setelah ini. Therefore, the defendant's motion to Oke, therefore the defendant's motion ya, ini sepertinya ada di menit ke-2 detik ke-33. Oke, misalnya seperti ini, menit ke-2 detik ke-33. Kemudian kita beri tanda panah, kita cek waktu outnya. dismiss is granted. Is granted itu pas di detik ke-36 menit ke-2. Oke, kita buat outnya 0002 36. Kita tambahkan milidetiknya ya, terus kemudian kita masukkan isi subtitlenya. Oleh karena itu mosi dari tergugat dikabulkan. Oke, selanjutnya ada subtitle ke-7. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya cukup menarik untuk dimengerti ya, karena setelah ini ada 2 orang yang berbicara. Orang pertama disusul dengan orang berikutnya. Nah, subtitlenya nanti akan seperti apa, kita coba cek.
Thank you. Oke, di menit kedua detik ke 38, atau mungkin karena jedanya dengan subtitle sebelumnya itu cukup panjang, sebelumnya ada 1 detik, kita bisa menuliskan menit kedua detik ke 37 ya, sebagai waktu in untuk subtitle ke 7. Kita beri tanda panah, kita cek waktu outnya. Your Honor. Great work, Friedman. Oke. Friedman di sini mengatakan thank you your honor. Kemudian kliennya di belakangnya mengatakan great work Friedman, dan itu berakhir di menit kedua detik ke 40. Coba kita gabungkan dua ucapan ini. Mohon maaf, menit kedua detik ke 40 ya, kita gabungkan ucapan dari dua orang ini menjadi satu subtitle ya. Yang pertama adalah terima kasih yang mulia, ini adalah ucapan dari Friedman, disusul dengan ucapan dari orang berikutnya, yaitu great work Friedman, kerja yang bagus Friedman. Oke. Nah, tentu saja karena ada dua orang yang berbicara di sini ya, maka di dalam subtitlenya kita harus memberikan tanda ucapan yang mana disampaikan oleh siapa, seperti itu. Nah, ada dua model yang cukup banyak kita baca selama ini di subtitle. Misalnya kita menggunakan dash di depannya seperti ini ya, jadi ini adalah milik si Friedman, sedangkan ini adalah milik kliennya. Atau model lain, kita juga bisa menggabungkannya dengan cara seperti ini, kita berikan garis miring atau slash. Oke. Pilihannya yang mana yang ingin kalian pakai, that's up to you ya. It's only personal choices only ya, jadi tidak terlalu ini, karena dua-duanya digunakan. Saya ingin menggunakan yang model pertama, kita coba. Oke, seperti ini. Nah, anggap saja bahwa keseluruhan subtitle dari film ini sudah selesai saya buat, begitu. Anggap saja seperti itu. Artinya apa? Subtitle ini sudah selesai pada proses spottingnya dan juga proses translatingnya. Di sini kita tinggal melakukan correction and simulation, yang bisa sebenarnya saling bertukar tempat, bisa correction dulu atau bisa juga simulation dulu. Nah, sebelum melakukan itu kita perlu menyimpan file ini ya, menyimpannya karena kita menggunakan notepad dan kita membutuhkannya sebagai subtitle. Nanti menyimpannya juga tidak bisa langsung di save begitu saja. Jadi di sini cara menyimpannya, kita masuk ke save as. Nah, kemudian nama file name ini kita usahakan sesuai dengan nama file filmnya ya. Karena di sini namanya Marshall, maka saya akan menuliskan nama yang sama, Marshall. Akan tetapi tentu saja nanti formatnya bukan MKV, karena MKV itu adalah format audiovisual. Di sini karena kita membutuhkannya sebagai subtitle, kita menggunakan format ini, SRT. Oke. Sedangkan save as type-nya kita jangan menggunakan txt, karena kalau kita menggunakan txt maka file ini nanti akan tersimpan sebagai file teks biasa, sehingga di sini kita pilih all files. Oke. Encodingnya kita menggunakan UTF-8. Ini sudah pas ya, jangan menggunakan yang lain tapi UTF-8. Baru setelah itu kita save. Nah, sudah muncul di sini file subtitlenya. Artinya apa? Kita sudah siap untuk melakukan simulasi ya.
kita sudah siap melakukan simulasi. Sekarang kita coba untuk melihat hasilnya, apakah subtitle itu bisa masuk dan terbaca di dalam filmnya. Oke, caranya kita bisa play film ini ya. Kemudian kita seret saja filenya, kita masukkan subtitle track edit. Oke, kita coba lihat hasilnya, kita coba geser saja ya untuk langsung masuk ke subtitlenya. Oke, kita coba cek subtitle yang sudah kita buat apakah sudah masuk. A confession. Is that what they call it? Oke, seperti yang sudah terbaca di sini, subtitle kita sudah masuk. Oke, pengakuan, begitulah mereka menyebutkannya ya. Billy Lyons was thrown in jail for 3 days without cause. Oke, subtitlenya juga sudah masuk. In the case of Inez Washington versus the CR&L Bus Company, gentlemen, I have reviewed all the papers and briefs in my chambers, and I am prepared to rule. The court finds that the service of the complaint was in fact made at the wrong address, as Attorney Friedman has argued. Therefore, the defendant's motion to dismiss is granted. Thank you, Your Honor. Oke, di sini kita lihat bahwa kita memiliki dua ucapan yang berbeda ya, sehingga di subtitlenya muncul seperti ini. Ini model yang pertama, atau kita juga bisa menggunakan slash ya, garis miring untuk model yang kedua. Pilihannya yang mana itu nanti bergantung kepada kebutuhan saja. Oke, so setelah kita lakukan simulasi dalam hal ini ya, kita sudah lakukan simulasi, maka nanti akan kita coba review apakah subtitle kita sudah sesuai ya, baik itu secara waktu in dan outnya, kemudian durasi kemunculannya, kemudian juga dari aspek yang lain seperti bahasa misalnya apakah sudah sesuai. Kalau misalnya belum sesuai, maka we may need to go to correction phase ya, kita perlu melakukan proses correction. Oleh karena itu, saran saya file asli yang ada di dalam notepad ini jangan sampai terhapus ya. Artinya apa? Kita bisa save ini ya sebagai file biasa, bukan SRT seperti sebelumnya, sehingga kita masih bisa buka nantinya. Oke, dan juga yang perlu saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan media player di komputer atau laptop ya, tidak semua media player mau membaca file SRT. Semua SRT tidak selalu bisa masuk begitu. Contohnya Windows Media Player sepertinya tidak mau, hanya player tertentu. Dalam hal ini kita punya VLC ya, terus kemudian dan lain-lainnya. Artinya nanti ketika mencoba untuk melakukan simulasi, pastikan media playernya juga bisa membaca file SRT itu. Okay, I think that's it for today's activity ya. Silahkan nanti mencoba untuk mencari source-nya sendiri, entah lagu, entah film pendek, entah speech dan lain-lain. Kemudian coba menggunakan notepad untuk membuat subtitlenya. Oke, sekian dari saya. Oke, thank you so much for your attention, for watching this video. Oke, stay safe, stay healthy, and stay home. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.